Ya, salam Just Talk. Gue kemarin sengaja nggak bikin video karena gue mau bahas match yang kemarin sama sekarang. Sama hari ini di hari Minggu, Senin pagi, sehingga kalian bisa dirangkum semuanya. Kita ke Serie A dulu, ke Serie A. Let me see fixturesnya. Wait one moment. Ya, Sassuolo-nya Itses menang akhirnya lawan Hellas Verona. Tapi kejutan juga terjadi di hari Sabtu, yaitu Juve kalah 2-0 lawan Como. Como ini luar biasa dan ya sekuat-kuatnya, sebagus-bagusnya Como, Juve nggak boleh, it's not acceptable kalau gue bilang kalah lawan Como di kandang sendiri. Artinya Juve pun masih terseok-seok, belum stabil seperti kalian tahu. Ya, Juve bisa nggak lolos, nggak masuk zona Champions League kalau begini terus nih. Spalletti masih belum dapat apa yang dia inginkan. Sementara Lecce menang 0-2 lawan Inter. Terus Atalanta di hari Minggu menang 2-1 lawan Napoli. Napoli ini sangat tidak konsisten. Kejutan berikutnya yaitu si alergi ball Milan di kandang kalah 1-0 lawan Parma. Milan ini kehilangan mereka 1-1 lawan Como, 0-1 kalah lawan Parma, menang lawan Pisa Bologna, sebelumnya 1-1. Kayak jaraknya kalau gue bilang kejauhan untuk bisa meraih treble dalam masih sisa 38 match ya, jadi sisa 12 match, selisih udah 10 poin. Nah, nggak dilepas lagi nih sama Inter, menurut gue nggak dilepas lagi sama Inter. Inter nggak sebego itu. Terus kita ke Milan, tahu Roma menang 3-0 lawan Cremonese-nya si Audero main gak ya? Ya, Audero main. Cristante di Kepisili yang cetak gol. Ya, itu aja, nggak banyak kejutan. Cuman Milan di kandang sama Juve kalah di kandang juga. Itu menurut gue ya lumayan bisa dibilang kejutan. Kalau Milan saya yang menang mungkin masih bisa mengikutin ya, tapi ya kalah. La Liga itu kemarin Madrid kalah lawan siapa kemarin kalahnya? Madrid kalah lawan Osasuna, dan sueknya gol itu terjadi di menit 90. Pertama mereka cetak gol sama Vinicius sliding dimasukin 73 di menit 73. Habis itu Garcia di menit 90. Jadi ya kurang beruntung ya, suek atau kurang beruntung. Kalau gue nggak nonton match ini, coba lihat statistiknya. Osasuna expected goal lebih besar 2,29, Madrid 1,70, walaupun ball possessionnya 60-40, big chance-nya sama 3-3 ya. Tapi intinya menurut Footmob itu expected goalnya lebih gede Osasuna. Jadi menurut ini Osasuna layak menang. Terus minggu malam itu jam 10.15 Barca ketemu Levante. Yang membuat gue happy atau membuat Flick berubah yaitu Rafinha dimainin, Lewandowski dimainin, Lamine Yamal dimainin dari awal. Oke. Di belakangnya Olmo, di bek kiri Cancelo, dan Cancelo main keren banget. Ini gue nggak habis pikir kenapa lu nggak pernah mainin dia, Flick ini. Nggak pernah jarang mainin Lewandowski juga. Kunde di kanan, Edgar sama Martin ya biasa aja. Dan kembalinya si Pedri, menit 60-an dia bermain setengah jaman. Sementara dari starter itu De Jong dan Bernal ini sebelum dioperasi, belum cedera panjang, setahunan lah,
Itu mainnya bagus sekali kan, semua orang takut apakah dia bisa kembali ke formnya yang dulu. Jangan-jangan kasusnya sama kayak Ansu Fati, ternyata bisa. Jadi ini yang gue selalu bilang, em, bukan Ferran Torres tapi Lewandowski sebagai starter, Rafinya dan Lamine Yamal. Disitulah mereka bermain biasanya lebih bagus. Dengan Olmo oke lah, Olmo, Fermin Lopez oke lah, bergantian. Tinggal Hafiz, gue pengen Hafiz di situ, tapi ya nggak, masih masih lama dia cederanya. Hafiz itu sampai kapan ya? Oke, intinya Barca main bagus, menang 3-0 di babak pertama itu. Banyak sekali peluang Barca. Asli banyak. Kalau ini skornya 6-0, 7-0, gue nggak heran. Coba kita lihat statistiknya, gue bener nggak? 73% ball possession, expected goal 2,92, total shot 22, on target 9, big chance 8, I told you. Big chance miss 6. Ya bener kalau kita yang gue lihat. But that's okay. Intinya yang penting percaya diri dari Barcelona ini meningkat. Itu tujuannya. Kita ke Liga Inggris. Ya Prancis nggak banyak. Oh ya, Martin Pas melakukan debutnya dengan Ajax. Ini beruntung banget. Pas pun juga kaget bahwa mendadak nggak lama setelah Pas datang, kipernya Ajax Jaros itu cedera. Loan dari Liverpool itu cedera panjang sampai musim selesai. Jadi kemungkinan besar Martin Pas jadi kiper pertama. Di situ langsung dia ketemu dengan NEC yang rank 3. Artinya rank NEC di atas Ajax. Akhirnya mulai 1-1, dia sendiri bilang, ya gue melakukan beberapa kesalahan kosmetik. Kesalahan kosmetik dalam arti kesalahan kecil-kecil, tapi berapa save gue lakukan juga, dan memang dia bermain cukup bagus lah, which is good untuk dia dan untuk timnas kita, bahwa dia kembali lagi mendapat sorotan di Eropa, nggak di Amerika. Terus Sterling melakukan debutnya di Feyenoord, menang 2-1, tapi Feyenoord untung banget itu di menit-menit terakhir. Telstar, mantan klubnya Lili Pali, itu benar-benar dapat beberapa peluang bagus, but that's football. Kita ke Liga Inggris, Premier League, di mana kemarin itu tadi gue buka fixture-nya dulu. Itu setelah Arsenal ya enggak. Kita bahas ini deh, skornya dulu hari Sabtu. Hari Sabtu Aston Villa lawan Leeds. Untuk kesekian kalinya Aston Villa kembali kehilangan poin. Jadi sekarang selisihnya kalau misalnya 5 poin sama MU dan Chelsea dan Liverpool. Brentford di kandang kalah lawan Brighton. Brighton pelan-pelan bangkit, dan Chelsea 1-1 lawan Burnley. Gue nonton pada saat Fofana itu kena kartu merah. Jadi menit 72 gue baru nonton. Oke. Dan di situ Burnley dapat berkali-kali peluang. Beruntung ini cuma 1-1. Tapi ya, apakah Fofana layak dapat 2 kali kuning merah? Iya, gue bilang layak. Pelanggaran yang kalau gue bilang nggak perlu sama sekali. Tapi ya Chelsea nggak bisa kill the game, cuman cetak 1 gol aja. Sehingga dengan sikon seperti ini dimanfaatkan sama Burnley. Kembali Chelsea dapat kartu merah, kembali kehilangan poin yang sama sekali nggak perlu. Di hari Minggu, West Ham 0-0 lawan Bournemouth. City menang 2-1 lawan Castle. Kemenangan yang untuk gue sangat penting dari City. Ya, City tampil solid sih kalau gue bilang. Di luar golnya Hall sama babak pertama 2-1, tapi kalau menurut gue City jauh lebih solid, layak menang. Ball possession 55, 45, expected goal 135 City, Castle 0,62, total shot 15, big chance 5 City, Castle 0, 4 miss. Jadi big chance dan miss, tapi ya intinya City nempel terus lah. Pada Arsenal tinggal kita lihat siapa yang bisa bersaing, atau siapa yang bisa mentalnya kuat sampai di menit-menit di match terakhir.
Palace 1 lawan Wolves kena kartu merah. Forest di kanan kalau lawan Liverpool. Sunderland 1-3 Fulham. Kita ke Forest dulu lawan Liverpool. Gue bilang ini Liverpool bener-bener untungnya gede banget. Very ugly win. Kita lihat di babak pertama ya, itu diobok-obok Liverpool. Tahu expected goal berapa Liverpool di babak pertama? 0,06. 0,06. Sementara Forest 0,89, jauh lebih besar. Total shot 12, Liverpool 2. Nggak ada on target, nggak ada big chance, 0, hanya 2 shot. Sementara Forest 1 big chance. Oke. Masuk babak kedua, Liverpool lebih agresif. Ball possession-nya 66%, expected goal-nya 1,70 dibanding Forest 0,37. Jadi definitely babak kedua big chance-nya juga 4, Forest 0. Jadi babak pertama definitely for Forest, babak kedua definitely untuk Liverpool. Maka dari itu seharusnya ini match seri. Cuman namanya sepak bola terjadi hal-hal yang unik dan aneh. Yaitu diuntungkan di kotak penaltinya Forest, di mana ada free kick, scrimmage dibuang, kena tangannya yang buang pemain Forest, mau tendang kena lengannya McAllister, gol. Dan itu dianulir, padahal tangannya itu tetap pasif, cuman tetap dianulir. Gue nggak tahu aturannya gimana lah. Tapi intinya tuh dia nggak lama kemudian di menit 97 McAllister masih dapat ini juga gol asli jatuh dari langit. Sehingga kalau lihat expected goal 126 176 ya total sudah nggak lah. Gue bilang Liverpool nggak layak menang ini. But this is football. Di menit 97 Liverpool menang, sehingga untuk ranking itu seru karena Chelsea rank 4, 5, dan 6 itu sama 45 poin. Kalau MU besok kalah lawan Everton, kalau MU menang dilompatin, dipantatin Chelsea sama Liverpool tuh. Sementara kalau MU menang besok 48 poin, selisih sama Aston Villa cuma 3 poin. Dan seperti yang gue udah bilang berkali-kali, Aston Villa akan turun. Kita ke Arsenal ya gue jujur nggak yakin juga Arsenal akan menang karena performanya lagi jelek dan kita nggak tahu mentalnya seperti apa. Tapi sekali lagi ini derby, dan kalau namanya derby semua yang jelek bisa jadi bagus, yang bagus jadi jelek. Ini semua bisa terjadi. Dan Eze kembali dipercaya sebagai starter, Saka kanan, Trossard kiri, sama Gyökeres strikernya, Zubimendi sama Rice. Di belakang Timber kanan, Hinkapie di kiri, Gabriel sama Saliba. Ini ya gue bilang daripada Odegaard mending lo taruh Eze seperti ini. Yang lucunya Eze itu baru cetak 5 gol, di mana baru kan kemarin cetak 2 gol. Jadi total dia cetak 6 gol dalam 3 pertandingan. Di mana 2-nya itu lawan Spurs. Jadi dia cetak 5 gol lawan Spurs. Match pertama hat-trick, kemarin 2 gol. Tapi ya Spurs ini hancur banget ya. I mean, Dragusin, Bissouma, Sarr, Gray. Aduh, mau main 3-4-3 mah. Mau main berapapun. Simon juga nggak kelihatan, Gallagher juga nggak kelihatan. Kalau Morning kan dia cetak gol. Ini PR yang nggak gampang sama sekali untuk Igor Tudor. Tapi ini bagus untuk Arsenal, di mana Gyökeres juga cetak gol. Gue itu live reaction kan kemarin. Jadi gue bilang salah satu yang harus dilakukan oleh gue bilang ya harus dilakukan oleh Arsenal adalah lebih baik shooting dari lini kedua. Yang sekarang kan passing di tengah rapet, crossing, ya kan? Nah, nggak ada salah lu coba di keluar kotak penalti atau lini kedua lah, di mana pemainnya banyak pemain itu lakukan shooting. Karena kalau banyak pemain di depan kan menghambat kipernya juga. Nah, akhirnya Gyökeres melakukan shooting itu, dan golnya keren. 4-1 ayam sayur, good luck aja.
Tapi sekali lagi kita nggak tahu ini derby, jadi motivasinya beda. Nanti kalau ketemu tim-tim lebih kecil, Arsenal masih termotivasi nggak? Ya we'll see. Next week itu live reaction di HTS. Itu Arsenal ketemu apa namanya? Ketemu sama Chelsea. Itu gratis buat semua. Sementara besok MU Everton itu ada live reaction dari akun gue, dari gue sendiri, dari rumah. Itu 10 menit untuk free, habis itu kita switch untuk member domba. Oke? Jadi kedepannya akan lebih banyak, apalagi menjelang puasa gini, lebih banyak karena pas Champions League kita live tapi di Discord. Oke? Dan untuk member domba bisa gabung di situ. Karena Champions League ini playoff nggak begitu penting. Ya, gue rasa itu aja dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thanks for watching. Oh ya, ketemu di MU. Untuk kalian yang belum member, jangan lupa jadi member karena membership cuma satu, yaitu domba. Cuma 30.000. Thanks for watching.